nama saya Asraf. Kesempatan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari etika profesi, yaitu nomor 1, buatlah studi kasus efektif yang melibatkan pelanggaran undang-undang hak cipta, undang-undang ITE dalam konteks perusahaan teknologi. Studi kasus harus mencakup detail spesifik yang memungkinkan identifikasi pasal-pasal yang relevan dari kedua undang-undang tersebut. Baik, adapun judulnya itu pelanggaran undang-undang hak cipta dan undang-undang ITE oleh PT Kreasi Digital Nusantara atau disingkat dengan KDN, perusahaan teknologi. Contoh kasusnya itu PT Kreasi Digital Nusantara adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan platform media sosial bernama Socot. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan membagikan video. Tidak memiliki lisensi untuk sebagian besar video yang diunggah ke platformnya. Pelanggaran undang-undang. Adapun pelanggaran hak cipta, yaitu KDN telah menyalin dan memperbanyak karya video yang dilindungi hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta atas suatu ciptaan merupakan hak eksklusif bagi penciptanya untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyaknya, dan menjualnya. KDN juga telah membuat aksesibilitas terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin menciptakan atau memegang hak cipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta berhak untuk membuat aksesibilitas ciptaannya dalam bentuk huruf braille berbesar atau bentuk LED yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kedua, yaitu pelanggaran undang-undang ITE. KDN telah menyebarkan informasi elektronik yang berisi muatan yang melanggar hak cipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan materi informatika yang melanggar hak cipta sebagian dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 atau pasal 13 ayat 1. Yang kedua, KDN juga telah memfasilitasi penyebaran informasi elektronik yang berisi muatan yang melanggar hak cipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyediakan sarana elektronik atau menyediakan akses ke sarana elektronik yang memungkinkan dilakukannya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau pasal 28 ayat 1 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda yang paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun pasal-pasal yang relevan itu Undang-Undang Hak Cipta pasal 2 ayat 1, pasal 24 ayat 2. Sedangkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, pasal 32 ayat 1. Baik, untuk analisis hukumnya itu sendiri, di mana sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah hingga pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sanksi perdata itu ganti rugi kepada pencipta atau memegang hak cipta atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran. Adapun sanksi administratif ada 3, yaitu teguran lisan atau tertulis. Yang kedua, pembekuan kegiatan usaha. Ketiga, pencabutan izin usaha. Pelanggaran Undang-Undang ITE
Sanksi yang mungkin diberikan denda atas pelanggaran undang-undang ITE, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau larangan beroperasi, pemulihan dan penghapusan data pribadi yang dikumpulkan tanpa izin. Adapun pencegahan dari suatu persoalan KDN itu sendiri itu dapat mencegah pelanggaran undang-undang hak cipta dan undang-undang ITE dengan memperoleh lisensi untuk video yang diunggah ke platformnya, memasang sistem filter untuk mendeteksi dan menghapus video yang dilindungi hak cipta tanpa izin, memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.